Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji syukur kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang ini kita dapat ngevlog ya di kuliahan Malik Abdul Aziz ya ini. Alhamdulillah kita di sini menunggu sambil kita lihat-lihat. Ini pelataran tempat parkir ya. Tempat parkir mobil-mobil di sini. Dan masya Allah dikelilingi sama pohon-pohon ya. Jadi hijau-hijauan kayak di kita ini, pohon hijau, masya Allah. Dan juga sekarang cuacanya sangat cerah sekali, dan juga hawa atau situasinya nggak panas, cuacanya nggak panas, jadi sedang-sedang saja ini. Alhamdulillah enak nih, kayak di suasana di Indonesia. Nah, kita lihat di sini nih, ternyata di sini banyak ini ya, banyak burung, dan juga saya temukan ini ada sarangnya ya. Dia bikin sarang. Ada 5 saya lihat nih sarang loh. Kelihatan nggak? Ini ada sarang bergelantungan. Nah itu tuh. 1, 2, ada 5 saya lihat. Burungnya itu burung yang warna kuning kekuningan. Cantik burungnya itu. Ini karena ini ya tinggi gitu. Kalau di kita itu mungkin udah diketepelin atau dipanjat ininya. Nah tuh ada burungnya datang. Dia mau masuk ke sarangnya itu. Bawa ini dedaunan atau apa itu untuk ke sarangnya. Masya Allah ya, burung diciptakan gak ada tangan, tapi masya Allah dia bisa bikin kandang sendiri dan juga rapi. Kita yang punya tangan belum tentu kayak istilahnya bisa bikin sarang kayak burung serap gitu, masya Allah. Jadi ini jadi tapakur ya untuk kita, untuk berpikir bahwa alangkah nikmatnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tangan ini. 2 tangan, kita bisa ngambil sama tangan. Dan kalau misalkan ada beban apapun kita bisa bawa pakai tangan, nggak pakai gigi atau nggak pakai mulut. Kalau ini saya lihat ini kan burung, masya Allah, jadi dia digigit di bawah terus ke atas. Jadi dari bawah dia ngambil ke rerumputan, dia dibawa ke atas terus disusun sama dia, masya Allah. Begitu indah ya kersaning Allah. Terus kita yang diberikan tangan 2, istilahnya kita sempurna lah, dikasih anggota badan yang sempurna. Masa kita tidak bersyukur? Malu kita sama burung.
Allah menciptakan dua tangan, gak seperti burung. Burung semuanya pakai digigit ya, di bawahnya pakai gigit. Kita alhamdulillah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala tangan. Makanya kita harus bersyukur, terus kita bersyukur kepada Allah. Dan jangan kita membanding-bandingkan diri kita itu terhadap orang lain dari segi apapun, apalagi dari segi kekayaan atau apapun, karena semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita belum dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Mungkin kita kalau dikasihkan harta nggak bisa membawa menjadi ke jalan atau bersyukur gitu kepada Allah. Jadi kita selalu tafakur terus, apapun yang ada di bumi ini adalah nikmat Allah. Makanya ada Ustadz juga mengatakan ya, in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau misalkan apapun nikmat itu, hatta sekecil apapun nikmat, tapi kita selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat itu. Dan kalau kita kufur apa yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kita dikasihkan tangan, kita tidak semestinya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengganjar atau memberikan sanksi siksaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Jadi intinya kalau kita selalu bersyukur, insya Allah ditambah. Kalau kita kufur nikmat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, tunggulah siksaan gitu dari kami, kata dari Allah, yang amat pedih. Naudzubillahi min dzalik. Kita semoga dijauhkan dari kufur nikmatnya. Makanya kita dari sekarang kita belajar bersyukur apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Jadi intinya kita kalau misalkan melihat apapun, jadi melihat duniawi ya, intinya melihat duniawi, kita jangan melihat ke atas. Jadi kita harus tunduk ke bawah. Tapi kalau misalkan melihat urusan akhirat, kita harus melihat ke atas, supaya jadi kita termotivasi sama orang di atas kita, bahwa dia bisa melaksanakan sholat duha, masa kita enggak. Dia bisa melaksanakan sholat tahajud, masa kita enggak. Jadi intinya di situ. Jadi kita termotivasi dengan melaksanakan kebaikan. Jadi akhirnya kita semangat terus melaksanakan kebaikan. Jadi harus lah kita kalau melihat kebaikan itu harus ke atas kita. Tapi kalau misalkan sebaliknya, kalau masalah duniawi, kita harus menunduk ke bawah, biar kita selalu bersyukur apapun nikmat Allah Subhanahu wa taala
yang diberikan kepada kita. Kita harus selalu bersyukur. Nah, di sini tempat-tempat berteduh ya para supir-supir di sini. Orang-orang Indo ada di sebelah sono. Dia berkumpul sambil ngobrol, sambil ngopi. Dan juga ada juga yang jual kopi, Masya Allah. Indah sekali ini. Kita ngobrol, kalau ngobrol sama teman-teman itu waktu nggak terasa. Ya, sekian dulu vlog kali ini. Insya Allah kita disambung di